Mandel, balik lagi bareng aku Christine Simatupang di Naposo Podcast. Nah, kali ini di Naposo Podcast kita akan ngobrol bareng pengrajin Gorga, ada Bapak Tarah Kutanguro. Boleh tahu gak sih Pak, nama kepanjangan Bapak tuh apa sih Pak? Panjangan nama saya tuh Iya, Simon Batara Perlindungan Uto. Simon Batara Perlindungan Hutauro. Oke, berarti Tarah art ini diambil dari Bataranya ya Pak ya? Iya. Oke, udah berapa tahun sih Pak Bapak menjadi pengrajin Gorga Pak? Lebih 10 tahun lah. 10 tahun, Pak. Ini, diturunkan dari orang tua atau memang Bapak yang mau mulai pertama, Pak, 10 tahun yang lalu? Sebenarnya ini dari kemauan sendiri ya. Awalnya apa yang buat Bapak, kayaknya aku mau ini kan kita bisa bilang Bapak sebagai pengrajin Gorga juga, ikut melestarikan Gorga ini ya, Iya. ya sampai sekarang gitu. Jadi awalnya apa sih, Pak, yang buat Bapak pengen deh gitu buat, Gorga makin banyak dikenal orang, pengen jadi pengrajin Gorga, apa Pak awalnya? Karena sih pertama-tama sih satu ya memang suka, suka dengan keluarga ya. Jadi kita kan belum tahu ya cara pengkerjaannya di mana. Jadi dari awalnya kita lihat dan coba-coba bikin. Ya itu dari miniatur-miniatur lah. Oke, dari kecil-kecil paling? Ya ada seperti kayak kecil kita nukir. Oke. Terus dalam kelamaan jadi kurang memuaskan juga. Coba dia di media yang besar gitu. Itu Bapak ada belajar ke siapa gitu atau otodidak? Otodidak, Pak, sampai akhirnya bisa jadi expert, bisa semua ya, Pak, ya? Oke oke. Ada nggak cerita menarik waktu awal-awal Bapak menjadi pengrajin, Pak? Cerita yang kayaknya nggak bisa Bapak lupa sampai sekarang, Pak? Ya ada juga ya dulu sebenarnya sih. Jadi di situ kita gimana ya? Ingin berbuat yang beda lah dari kelakuan sebelumnya kan. Itu dia. Jadi nampak dia di situ bakat saya itu saya sadari. Jadi saya kembang gitu. Oke. Tiap ukiran Gorga itu kan ada makna simbolisnya. Ya, ya. Kira-kira ada berapa jenis Gorga sih, Pak, yang udah Bapak buat sejauh ini? Dan paling dalam maknanya tuh apa aja, Pak? Gorga apa, Pak? Sebenarnya sih setiap makna simbolisnya itu ada ya. Setiap gambar SGB itu ada. Contohnya ya seperti maknanya ini dia ini kalau bagi rakyat Batak itu jati diri sebenarnya. Jati diri untuk rakyat Batak lah ya. Seperti contohnya singa-singa ya. Singa-singa itu contohnya itu simbol dari kebenaran itu hukum yang harus ditegakkan oleh umat manusia. Itulah kalau kepercayaannya sebenarnya. Jadi ada banyak, jenis dan ada banyak makna simboliknya juga. Ada setiap jenisnya dia punya makna tersendiri. Contohnya ya kan ada cicak, kadang dia cicak itu melambangkan keibuan, kesuburan. Kalau orang Batak bilang itu inang pasumbun bolon. Ina, par, satu bulan. Terus ada lepadop itu sejenis susu-susu yang sering di rumah adat Batak itu, Rumah Batak ya, Pak? Rumah itu biasanya dipadukan dengan ini boros batin cicak-cicaknya. Sama, lambangnya itu kesuburan. Ada juga dia apa ulupau gitu. Ulupau biasanya dia di atas rumah adat Batak itu ya. Itu melambangkan suatu kekokohan rumah adat itu. Dan erat kaitannya dengan manusia dengan kerbau gitu. Makanya dia berbentuk kerbau gitu. Ada juga dia dengan apa ya? Gajah dompak itu gajah dompak seperti ini ya. Oh ini namanya sebutannya Gorga. Jadi kebetulan memang tidak saya ukir tapi karena jenis kayunya bagus saya bikin ini dia. Oke. Jadi dia ini melambangkan hukumnya sebenarnya yang harus ditegakkan. Itulah maknanya tersendiri banyak. Ada 9 pasalnya. Ada banyak, makna-maknanya sendiri ya, Pak. Terus Pak, banyak yang kita tahu Gorga itu kan identik dengan ukiran-ukiran yang ada warna merah, hitam, dan putih ya, Pak. Arti dari tiga warna ini dan waktu zaman dulu tuh ini warna dari mana Pak diambilnya, Pak? Dari zaman dulu itu dia sebenarnya kalau saya memang belajarnya dari ini juga ya. Iya iya. Apakah dari batunya itu dulu? Oh, diukir di batu, Pak? Enggak, bahannya itu merahnya itu ada itu namanya dia batu sejenis batu merah dia itu digiling dihaluskan itu warna merahnya. Terus ada batu putih digiling dihaluskan itu jadi warna putih campur air. Tuh warna hitamnya itu apa bekas kriuk itu? Oh yang di baliknya ya, Pak? Iya, itu
kikis, tuh bisau pun namanya, digongseng sampai berupai cat dia. Kreatif ya Pak, orang zaman dulu itu ya Pak. Makna dari 3 warna ini apa Pak? Itu merah menandakan keberanian, Oke. putih menandakan kesucian, ya hitam itu menandakan dia bisa berbaur lah. Orang Batak banget ya Abang ya Mbak. Oke. Ini kan Bapak udah 10 tahun menjadi pengrajin pemahat Gorga Pak. Ada nggak cerita yang paling Bapak ingat waktu lagi memahat atau kesan dari mana yang paling berkesan sama Bapak? Waktu mana ya, paling berkesan itu pada saat kita bikin gorga di apa itu di pariwisata Tarabungan. Di situ dia kita bikin gorga itu muka belakang dia lembar ya. Pengerjaannya itu sangat lelah lah, buatnya sangat banyak dia yang harus di gorga itu. Hingga situ saya merasa bangga, kesannya itu begini, ya bisa sampai di sini rupanya bisa saya kerjakan begitu. Ya kan tadi kan miniatur ya. Ya kesannya mungkin itulah yang paling nyata ya. Sangat ketesan ya Pak. Iya. Dari 10 tahun Bapak udah berkarya, apa perbedaan tantangan zaman sekarang Pak dan waktu Bapak memulai sebagai pengrajin ini? Pak, ada nggak tantangannya berbeda yang makin Bapak pelajari? Oh ternyata makin kesini makin harus ada yang diubah, makin kesini harus makin berkembangnya zaman. Gitu, Pak. Iya. Tantangannya ya kita harus tetap belajar juga lah masalah ini ya. Sebenarnya sih nggak semuanya saya tahu memang ya. Cuman tetap masih belajar. Ya tantangannya ya memang harus kita ikuti terus ini bidang ini. Masalahnya kita sudah apa tujuan kita itu sudah harus dari sini dia kita hidup ya. Itulah yang dulunya kita beda apa namanya? Beda jurusan kan. Sekarang sudah kemari ya haruslah Iya. diteruskan lah ini itu. Udah banyak nggak Pak? Kira-kira menurut Bapak anak muda yang mulai balik lagi mencintai budaya-budaya Batak kita ya, terutama untuk buat baik Pak? Sebenarnya sih yang saya alami itu kayaknya kurang sih. Iya. Sempat juga saya ngadakan pembelajaran itu sama Workshop gitu ya Pak? iya anak-anak yang sudah nanggu saya ajak kita belajar di sini dulu. Gitu. Karena nggak semua bisa gitu. Dan kadang anak-anak muda ini kadang kita belajarnya juga nggak dikasih hatinya gitu kan. Memang termasuk sulit sih bikinnya ya. Bukan asal jadi, kalau asal jadi kan nggak ada peminatnya. Iya betul Pak. Jadi kita itu biasanya ya aku itu andalan yang saya buat biasanya itu apa itu rumah adat Batak itu bentuk miniatur. Itu yang paling banyak nyiksa orang juga. Iya itu kayaknya sudah tak kemana-mana lah keluar. Bapak bosan nggak buat rumah itu? Karena kan banyak yang pesan juga kan Pak. Aduh ini lagi gitu. Nah, sebenarnya sih kalau ada yang pesan tuh kadang gini ya kita buat kadang tapi pemasarannya nggak ini. Nggak luas gitu. Iya, situ dia kadang kendalanya. Sebenarnya sih saya kan buat itu saya titip ke ini ya Batik Tar. Oh. Saya titip kan. Pak, saya nitip karya saya di sini ya, mana tahu laku. Kayak gitu cara yang saya buat. Jadi bermitra sama Iya gitu. Kutata juga ya. Bukan cuma itu semua jenis seperti tunggal panaluan. Pokoknya dia berbau ke seni Batak lah. Seperti tongkat. Rumah Batak itu kan Pak ada ukiran wajah seseorang. Iya. Itu artinya apa Pak? Kalau tadi apa ya kayak buah dada itu artinya kesuburan, Cica itu ibu ya Pak ya? Iya keibuan lah. Keibuan. Kalau wajah orang di rumah Borat kan biasa tadi ada. Itu artinya apa sih Pak? Itu yang di atas itu kan saya bilang tadi ulu paun ya, yang berbentuk kerbau. Itu artinya tadi menandakan kekokohan rumah adat itu tersendiri dan erat kaitannya manusia Batak itu dengan kerbau. Yang ada seperti raksasa. Itu menandakan kita kuat gitu, dilindungi. Ada juga dia gorganya seperti namanya singa ya, singa tadi udah ya. Udah Pak. Udah lupa udah. Terus ini ada di temen Gajah Dupa. Gajah Dupa. Ini bulanan itu mata atau apa Pak? Mata ya. Ini sebenarnya sih seperti karikaturnya aja ini ya. Karikatur. Aslinya biasanya dia gorga ada
segitiga gini di depan rumah itu. Oh, ini tetap untuk ditaruh ke rumah, Pak? Enggak, ini hiasan dinding aja. Oh, oke oke. Souvenir aja nih. Oh, keren banget. Apa sih Pak hal yang Bapak syukuri sebagai pengrajin keluarga ini Pak? Apa hal yang kayak menurut Bapak lebih bersyukur lah gitu? Oh, terima kasih ya. Waktu dulu tuh mau mulai. Yang paling utama itu ya bersyukur karena kita bisa apa namanya, Seni Pak. seni budaya dulu Batak ini. Ibaratnya kita bangga gitu ya, syukurlah kita bisa salah satu yang bisa meneruskan ini ya. Jadi ibaratnya kita jalani aja lah gitu, ibaratnya mana ya, jalan gitu aja lah dulu ibaratnya, syukur gitu. Oke. Ada nggak harapan Bapak ke depannya khususnya di Tara Art ini sendiri Pak? Apa harapan Bapak ke depannya atau apa yang mau Bapak capai ke depannya Pak? Ada nggak Pak? Ya adalah ya, terutama biar karya-karya Batak itu kenal bisa di seluruh dunia ya, terutama. Kedua biar nggak punah itu. Oke. Kalau bisa dari generasi ke generasi itu harus Diajarin lagi Iya. Pak ya ke memang harus itu makna umumnya itu, warga Batak itu diharuskan itu dari generasi ke generasi harus diturunkan itu ke anak cucunya gitu. Cuman kita generasi sekarang ini kan udah makin berkembang ya, jadi nggak ada niatnya lagi ke situ. Iya, udah pada jadi nyari yang lain juga Pak. Jadi nggak ada yang nguruskan gitu ya. Kebetulan juga kan di bidang seni ini kan nggak semua orang bisa. Betul. Kadang ada yang mau tapi feel-nya nggak dapat. Iya. Pak ya. Gini kan kayak yang Bapak bilang sedikit masih anak muda yang tertarik untuk melanjutkan kayak Bapak gitu kan sebagai pengrajin keluarga. Boleh Pak kasih pesan ke teman Del mungkin yang semoga harapannya semakin banyak anak-anak muda yang tergerak hatinya ya Pak untuk melanjutkan Pak. Iya baik. Ya harapannya kalau menurut saya sih selagi kita memang bangsa Batak, kita harus ini memelihara budaya dari orang tua ini sangat mahal, sangat tinggi nilainya. Ibaratnya setidaknya kalaupun kita tidak bisa menjadi pengrajin, kita bisa menduniakan ini itu. Harapan saya sih untuk anak-anak Del, ya kalau bisa mari kita belajar sedikit banyaknya yang bisa kita pelajari. Nggak harus kita bisa mengukir, ya. Hanya memperkenalkan aja itu sudah membantu. Iya. Biar makin banyak yang kenal Iya. juga ya Pak. Soalnya ini kan keluarga Batak ini unik, khas, mempercantik rumah, visualnya juga unik. Iya tuh. Ada makna-makna tertentu yang istilahnya yang tidak bertentangan dengan hukumnya. Baguslah sebenarnya saya rasa. Jadi itu aja harapan saya kalau bisa selagi kita memang ada keturunan Batak, yuk kita tetap Kenalkan juga. tradisi budaya Batak nih. Gitu kira. Oke, terima kasih ya Pak udah mau ngobrol bareng kita di radio kita di Dewa FM. Gimana tadi kesannya Pak ngeliat radio kita? Yang pendek ini. Ini? Iya ini radio kita ini Pak. Iya ya. Ini baru pertama kali ini kemarin. Oh. Iya belum tahu, tadi pun nanya-nanya. Oh iya, tersesat nggak Bapak tadi? Tersesat juga ya. Mau masuk ke gerbang Del sana. Oh iya ada 3 pula ya Pak. Ada nggak Pak ini yang baru yang akan dikerjakan? Sekarang Iya di tempat Bapak Pak. Di ngerjain apa Pak? bikin rumah adat Batak punya tuh. Oh masih berarti banyak peminatnya ya Pak ya? Ya kayaknya sih ya karena ada yang pesan sih. Masa itu selalu berpindah-pindah, namanya juga saya lagi ngontrak dari Tobasin. Thank you ya Pak, semoga banyak yang beli, semoga banyak yang makin tertarik dan banyak tahu Amin. keluarga ini ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ini kita ada sedikit oleh-oleh Pak. Ini agak spesial karena ini limited edition Pak. Gak ada, ini cuma diproduksi di dunia setiap tahunnya. Jadi ini kita kasih ke narasumber-narasumber yang mau berbagi cerita, berbagi pengalamannya di Napola Podcast Scholarship yang bisa menginspirasi gitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, amin. Ini katanya tinggal di sini ya Pak, di radio ya Pak? Bisa. Bagaimana? Gantung aja nanti ya. Siapa Pak? Aku digantung Pak. Makasih Jadi banyak kalau Pak. setiap lihat ini kan ingat sama Pak Tara. Tara Art. Pak Batara. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya. Teman Del sampai di sini aja. Naposo Podcast dan obrolan bareng Bapak Batara.
kita lanjut lagi nanti kira-kira siapa sih yang akan kita ajak ngobrol di Naposo Podcast. Bye-bye teman Del.